ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap saudara Christian Sautradja Simarmata dan saudari Agustiara Purba. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Henry Yakob Sarjana Teologi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret. Rugi, tapi ada yang biasanya besar jadi kecil. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dalam rancangan dan menurut waktunya. Tuhan telah mempertemukan, menumbuhkan, dan memelihara kasih antara Christian Sautradja Simarmata dan Agustiara Purba, sehingga pada hari ini, Sabtu 22 Agustus tahun 2020, dengan keyakinan iman dan sukacita yang melimpah disaksikan oleh umat dan keluarga, mereka hendak memohon berkat Tuhan untuk menjalani suatu kehidupan baru, yaitu perkawinan Kristiani. Mari kita berdiri. Menyambut mempelai dan keluarga. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. So He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu Jemaat, marilah menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. indah
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita habiskan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan Christian Saud Raja Simarmata dengan Agustiara Purba. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing di dalam ibadah ini terambil dari Markus 10 ayat 6 hingga 9 yang menyatakan, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai juga. Disilahkan duduk. Puji-pujian oleh keluarga besar Simarmata lewat virtual. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Seng Jehovah na pauli rumah Soya do si panukang niin Angko sing Jehovah naman rambut kon huta
soya soya do halak na manjaga. Kekira pepuho lang ondos bagi Tuhan, soya soya do na ipukain. Geno kape modo lang dogi bagas Tuhan, soya soya do na iorjani. Ondos kaduman bai sakala orjamu, ondos bai Tuhan garu pikirani. Ay bani Tuhan porsado ganuban, saya marondos mahita ganumu. Dengira pepuho lang ondos bani Tuhan, soya soya do na ipukani. Keno kape modom lang dongi bagas Tuhan, soya soya do na ihorjani. Ondos kaduman bai sakala orjamu, ondos bai Tuhan garu pikirani. Ay bani Tuhan porsado ganuban, saya marondos mahita ganumu. Ondos kaduman bai sakala orjamu, ondos bai Tuhan garu pikirani. Ay bani Tuhan porsado ganuban, Saya marondos mahita ganumu. Ay bani Tuhan torsado ganupan, Saya marondos mahita ganumu. Saya marondos mahita ganumu. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca dan mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami sujud merendahkan diri menghadap hadirat-Mu yang kudus, serta memohon kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami di dalam kami membaca serta merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah kami pengertian, hikmat yang daripada-Mu, khususnya bagi kedua mempelai Christian dan Tiara. Di dalam mereka membangun perkawinan di atas dasar firman Tuhan.
Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 yang menyatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di Israel musim kemarau itu terjadi dari bulan Mei sampai bulan September. Dan ini bulan apa ya? Agustus. Jadi di sana itu masih musim kemarau. Dan kemarau yang lama itu membuat tanah menjadi keras. Ya. Di daerah kita, negara kita juga ada daerah-daerah tertentu yang struktur tanahnya memang demikian, yang gersang seperti di kebanyakan tanah di Israel itu. Kalau musim kemarau memang tanah mengeras dan seperti membatu. Sehingga orang yang kurang berpengalaman mengira bahwa pada saat itu mereka bisa membangun begitu saja rumah di atas tanah yang kelihatan keras itu. Mereka langsung mendirikan rumah mereka. Orang yang membangun rumah begitu saja di atas tanah yang demikian, tanpa menggali pondasi, menaruh batu di atasnya, lupa bahwa nanti di musim hujan ada waktu-waktu tertentu ketika hujan datang lebat dan biasanya juga disertai dengan angin kencang, maka bila terjadi banjir, tanah yang dilewati air itu, banjir itu menjadi lembek, menjadi seperti pasir dia. Lalu rumah yang dibangun yang dilewati oleh banjir yang demikian mudah sekali untuk longsor, tergerus, lalu roboh. Yesus sebagai seorang tukang kayu mengerti betul
karena ia juga berpengalaman di dalam hal tersebut, dan ia pakai peristiwa yang biasa itu yang terjadi. Seringkali dilihat orang juga ada rumah yang hanyut, itu menjadi ilustrasi yang digunakan Yesus untuk membangun kehidupan. Untuk membangun kehidupan, membangun rumah tangga, khususnya di dalam konteks ibadah perkawinan ini. Kita membangun rumah tangga bagi Christian dan Tiara. Untuk membangun rumah yang kuat dan kokoh, ya harus dibuat pondasi dulu. Gali dulu pondasi, gali dulu tanah, letakkan batu sebagai pondasi rumah. Harus dihitung, direncanakan dengan baik, serta mengantisipasi resiko terburuk yang akan dihadapi bangunan tersebut. Dengan demikian bangunan tersebut dapat kokoh meskipun suatu saat ada badai, ada masalah, bangunan itu kuat. Dan sekarang Christian dan Tiara akan membangun rumahnya sendiri, membangun rumah tangga mereka. Rumah tangga dibangun dengan menggali tanah untuk membuat pondasi, dan pondasi rumah tangga Kristiani yang dibangun adalah perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus, yakni firman Tuhan. Kita bersama-sama, saya dan pengantin juga gereja GKPS Cikoko, sudah menggali lubang untuk pondasi, meletakkan batu yang kokoh sebagai pondasi rumah tangga melalui pengajaran katekisasi pra perkawinan, melalui bimbingan dengan dasar-dasar firman Tuhan untuk membangun kehidupan rumah tangga, kehidupan perkawinan. 2 bulan katekisasi perkawinan itu kita jalankan. Pondasi atau dasar perkawinan yang diletakkan yakni firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan membangun perkawinan di atas cinta kasih yang tulus dan jujur. Cinta yang sejati, yang didasarkan pada cinta kasih Tuhan, yakni agape. Orang menikah karena mereka saling mencintai, ada kecocokan dan saling membutuhkan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah cinta seperti apa? Tuhan sudah menganugerahkan eros, itu anugerah Tuhan. Cinta eros itu ketertarikan lawan jenis. Kalau yang sejenis, yaitu menyimpang. Lawan jenis itu anugerah Tuhan. Tetapi itu juga harus diwarnai dengan cinta kasih agape, cinta kasih Tuhan. Love is giving the best. Cinta yang tulus, yang sejati adalah memberi yang terbaik. Apa yang dapat saya berikan kepada pasangan saya untuk membahagiakannya. Dan ini dia dasarkan juga kepada pengajaran perkataan Yesus. Kalau kita membaca perkataan Yesus sebelumnya di Injil Matius 7 ayat 12, Yesus katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat dan kitab para nabi itu perjanjian lama. Yesus simpulkan dengan pengajaran demikian secara positif. Kalau kita hubungkan dengan perkawinan, maka bunyinya segala sesuatu yang suami kehendaki supaya istri perbuat kepadanya, perbuatlah demikian juga kepada istri. Demikian juga sebaliknya, karena ini perkawinan
suami istri saling melakukan perbuat yang terbaik. Pikirkan apa yang terbaik dan lakukan. Itulah cinta yang sejati, cinta agape. Cinta yang memberi adalah lebih baik memberi daripada menerima. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus tidak segan-segan memberikan bahkan nyawanya. Adalah lebih baik memberi. Cinta yang sejati, cinta yang tulus, cinta yang memberi, yang diteladankan Yesus Kristus. Ia sudah memberikan yang terbaik kepada kita, memberi teladan kepada kita. Karena itu, hai suami-suami, bukan saja pengantin saat ini, berikanlah cinta yang sejati, yang tulus kepada istri. Sebaliknya juga, hai istri-istri, berikanlah cinta yang tulus dan sejati kepada suami. Karena Kristus telah memberi teladan kepada kita. Cinta yang sejati dan tulus diungkapkan dengan cara misalnya memberikan waktu, berkorban, memberikan perhatian terbaik, kata-kata yang membangun, memotivasi, menguatkan. Sehingga cinta itu akan tumbuh dengan kuat dan menjadi dasar bagi pondasi perkawinan. Berikan yang terbaik. Ini hukum tabur tuai, hukum Alkitab. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Ketika kita menabur cinta kasih Tuhan, kita akan menuai damai sejahtera. Ketika kita menabur cinta kasih Tuhan, kita akan menuai sukacita. Kita ingin ada damai sejahtera, ada sukacita, tapi yang kita tuai kemarahan, kita tabur kemarahan. Tetapi yang kita tabur kebencian, tidak akan ada kita menuai sukacita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, khususnya bagi Tian dan Tiara, bahwa pondasi sudah dibuat yang menjadi dasar dari perkawinan ini. Ini perkawinan Kristen, sehingga didasarkan pada pengajaran Kristus. Supaya apa yang menjadi hukum Tuhan, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia, itu dapat diwujudkan sampai Tuhan sendiri yang menetapkan. Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan, mati kita juga ada dalam tangan Tuhan. Tapi kematian orang percaya itu tidak mengakhiri kehidupannya, oleh karena rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan kehidupan kekal, rancangan keselamatan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, saya kenal Pak Purba, dia seorang arsitek, jadi dia sangat mengerti di dalam membangun rumah. Bukan hanya pondasi Pak ya, tapi juga pilar, kemudian dinding-dinding sampai ke atap, itu dibangun. Kemarin kami saat pastoral, Pak Purba juga mengingatkan hal tersebut. Memang benar, membangun perkawinan tidak hanya pondasi, setelah itu membangun pilar-pilar, membangun dinding, ya, itu penting juga. Jadi pilar-pilar yang dibangun dihubungkan dengan dindingnya, itulah komunikasi. Komunikasi sangat penting di dalam perkawinan Kristiani. Untuk membangun komunikasi yang baik, pasangan harus menyadari bahwa mereka merupakan dua pribadi yang unik, yang berbeda. Dan perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbedaan gender, tetapi juga nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, bahkan karakter, temperamen, kepribadian yang berbeda. Tiara tumbuh dalam keluarga besar Purba,
Tian tumbuh dalam keluarga Simarmata. Ada perbedaan juga karakter di dalam diri Tiara maupun Tian. Dan ini harus dikomunikasikan. Dinding-dinding itu harus ada. Berkomunikasi. Suami istri tidak akan pernah bisa membangun sebuah kesamaan tanpa menyadari atau mengenali perbedaan yang ada. Saling mengenal pribadi, dan ini seumur hidup. Dipelajari seumur hidup, bahkan sampai opung-opung, sampai tua tetap harus belajar. Karena di dalam prosesnya ternyata ada perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi dengan komunikasi yang rutin, maka semua perbedaan itu dapat saling dimengerti, dapat saling dipahami. Dengan menyadari dan menghargai perbedaan yang ada, barulah dapat ditentukan penyesuaian yang pas. Jadi terimalah perbedaan karakter yang ada dengan tetap saling menghargai, saling menghormati. Ini pengajaran Rasul Paulus kalau kita membaca Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 tentang hubungan suami istri itu, saling menghargai, saling menghormati harus ada di dalam hubungan perkawinan, hubungan suami istri. Tanpa rasa hormat, tanpa rasa menghargai antar pasangan, rumah tangga tidak juga akan kuat. Sudah dibangun rumah tetapi komunikasinya tidak bagus, ya begitu ada hujan, begitu ada angin, terjadi masalah, rumah juga tidak kuat. Tetapi dengan komunikasi yang kuat, maka pergumulan apapun suami istri dapat menghadapinya. Komunikasi adalah unsur yang penting dalam membangun keharmonisan. Sebaliknya pertengkaran itu merupakan unsur yang paling merusak di dalam perkawinan. Kalau kita baca Efesus 4 ayat 26 mengajarkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Pertengkaran ataupun kemarahan bisa saja terjadi, tetapi jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai kita menyimpan dendam. Karena itu jangan sampai matahari terbenam, kita masih belum berkomunikasi, masih belum menyelesaikan. Berusahalah untuk memadamkan amarah sebelum matahari terbenam. Jadi bicarakanlah, berkomunikasilah sehingga muncul sikap pengertian tadi. Tiang lainnya ya, dalam membangun rumah tangga tentu saja adalah soal perekonomian. Soal keuangan itu juga menjadi penting di dalam kehidupan perkawinan. Masalah keuangan bukanlah hal yang mudah dihadapi dalam sebuah perkawinan. Pantun lama berkata, ada uang, abangku sayang. Tidak ada uang, abangku tendang. Itu pantun lama. Ada uang dapat membuat bahagia, tetapi ketika disalahgunakan, ini masalahnya. Ketika disalahgunakan, bahwa uang juga dapat menjadi bencana. Yesus mengajarkan dalam Injil Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, begitulah kalau uang jadi mamon. Kalau uang jadi mamon, kita terikat padanya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tidak ada uang belum tentu membuat kita tidak bahagia. Bahkan sebaliknya dapat membuat suami istri kokoh karena mempunyai kesempatan untuk bersama-sama menghadapi hal-hal yang sulit. Hal yang paling membahagiakan dalam perkawinan adalah saat-saat di mana suami istri dapat menghadapi permasalahan yang sulit sekalipun bersama-sama. Dan saat-saat itu akan menjadi perenungan mereka, akan menjadi kenangan keluarga untuk mengingat
perkawinan sulit, saat-saat sulit yang mereka hadapi dan mereka mampu mengatasinya. Itu kenangan yang paling membahagiakan. Saya dengan istri saya pun sering demikian. Masa-masa sulit itu kami ingatkan, kami kenangkan lagi. Dan itu menjadi kekuatan ketika kita bisa menghadapi masa sulit bersama. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah dibangun dinding, tiang, akhirnya harus dipasang atap sehingga rumah ini utuh. Atap melindungi penghuni rumah dari hujan dan sengatan matahari. Atap dalam hal ini yang melindungi rumah ini adalah ibadah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan melupakan ibadah. Karena itulah saat yang Tuhan berikan kepada kita untuk bersyukur, berjumpa dengan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Karena hidup kita tanpa Tuhan, sia-sialah apa yang kita perjuangkan, sia-sialah apa yang kita kerjakan. Tuhan melindungi rumah tangga yang dibangun di atas dasar iman, di atas dasar firman. Jika rumah tetap ada, jika atap rumah tetap ada, keluarga tetap beribadah kepada Tuhan, maka perkawinan juga akan terlindungi hingga maut yang memisahkan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya bagi Tian dan Tia, membangun rumah dengan dasar yang teguh, firman Tuhan, dibangun di atasnya rumah tangga, di mana Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan menjaga dan berperkara untuk kita. Kalau kita tetap membawa perkawinan ini di dalam iman kepada Kristus, Tuhan yang akan menjaga rumah tangga kalian, mencukupkan apa yang kalian perlukan. Sebab perkawinan ini juga adalah perkawinan iman. Marilah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya bagi kedua mempelai, kiranya mereka sungguh-sungguh mempertaruhkan iman mereka di dalam membangun rumah tangga, dan bagi kita sebagai orang percaya untuk tetap setia membangun rumah tangga kita di dalam dasar firman Tuhan sampai maut yang memisahkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebagai respon atas firman Tuhan, kita angkat pujian menyanyikan lagu Kidung Jemaat 318 bait yang pertama. Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama orang percaya di segala tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Kita akan masuk di dalam penjelasan perkawinan Kristen. Jemaat Tuhan, kita berkumpul di sini untuk meneguhkan perkawinan kedua warga gereja, yakni saudara Christian Saud Raja Simarmata dengan saudari Agustiara Purba, dan memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu." Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sebab itu, perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan serta kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Alkitab menasihatkan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berbuat kasar terhadap dia. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengaku Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman." Supaya seisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah, maka saudara mempelai dimohon berdiri. Untuk mendengarkan amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Pertama, hendaklah suami istri sesuai kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh, teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak,
maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat. Ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan perjinahan dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangga keluarganya sebagai bait Roh Kudus. Saudara Christian Saud Raja Simarmata dan Saudari Agustiara Purba, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Jemaat, kita memuji Tuhan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 317. Kita akan masuk dalam janji perkawinan. Christian Saud Raja Simarmata dan Agustiara Purba sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia. Silakan berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Dimulai mempelai laki-laki. Saya, Christian Saud Raja Simarmata, menyambut engkau, Agustiara Purba, sebagai istriku dan berjanji untuk setia kepadamu. Aku akan mengasihi engkau dalam keadaan duka maupun suka, dan berjanji untuk tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib dilakukan oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, janji mempelai perempuan, kami persilakan. Saya, Agustiara Purba, menyambut engkau, Christian Saud Raja Simarmata, sebagai suamiku dan berjanji selalu setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka maupun duka, serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib diperbuat oleh istri
yang beriman kepada Yesus Kristus. Janji sudah diucapkan, saya kasih nilai 100. Karena kemarin masih nilainya 80, masih salah-salah janjinya. Mereka sudah menggenapi untuk mengucapkan janji setia. Kita akan masuk dalam pemasangan cincin. Harus ibu. Cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir, sebagai lambang kasih Kristus yang tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu, cincin ini menyatakan bagi saudara berdua untuk meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga dengan mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Silakan mempelai pria. Oke. Agustiara Purba, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku. Ditekuk. Selanjutnya oleh mempelai perempuan. Christian Sautraja Simarmata, cincin ini aku berikan kepadamu sebagai lambang cinta kasihku dan kesetiaanku kepadamu. Janji sudah diucapkan dan lambang sudah disematkan dalam bentuk cincin. Kita masuk dalam peneguhan. Perjabatan tangan, berhadapan-hadapan. Ya. Mendengar janji setia saudara dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai jemaatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. Amin. Mempelai kami persilakan berlutut dengan sikap berdoa. Jemaat kami undang berdiri. Hiduplah menurut janjimu. Hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman dalam keluarga, jemaat dan masyarakat, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Amin.
Jemaat kami persilakan duduk. Mempelai kami persilakan bertukar tempat karena mereka telah sah secara gerejawi sebagai suami istri, dan selanjutnya nanti secara negara ya akan dilanjutkan dalam pencatatan sipil. Kami persilakan suami menyatakan cinta kasihnya kepada istri. Mungkin bisa dibuka face shieldnya, sudah sah. Untuk menyatakan cinta kasih dengan memberikan ciuman khusus kepada suami. Suami kepada istri, silakan. Ya. Demikian tanda cinta kasih suami kepada istri, dan gereja akan memberikan Alkitab serta surat perkawinan gereja. Demikian Alkitab yang menjadi dasar, firman Tuhan yang menjadi dasar hidup rumah tangga, dan surat perkawinan gereja yang menyatakan perkawinan mereka telah diberkati. Kita akan masuk kepada penyerahan kepada keluarga. Pada keluarga Purba Sitepu, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu, dan doakanlah mereka agar bahagia dan sejahtera selama-lamanya. Bantal, dikasih keluar bantal. Orang tua akan memberkati mereka sebagai restu mereka. Sinaga, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu, dan doakanlah mereka agar bahagia dan sejahtera.
Demikian doa restu dari orang tua. Kita masuk dalam penyerahan keluarga baru kepada jemaat. Kami persilakan menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah keluarga Kristen yang baru ini, yakni keluarga Simarmata Purba, sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah, dan hendaklah kamu saling mengasihi dan mendoakan. Demikian respon dari jemaat. Kami persilakan duduk. Mempelai kami persilakan duduk. Kesaksian pujian solo dari GKPS Cikoko. Kalau kami boleh bertemu, itu karena rencanamu. Kalau akhirnya kami bersatu, itu karena kasih-Mu. Membangun kasih dalam suka dan duka, kami lalui bersamamu. Membangun masa depan kami berdua dalam ikatan kasih abadi. Itu semua karena anugerah-Mu, segala sesuatu indah pada waktunya. Itu semua karena anugerah-Mu, segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh bertemu, itu karena rencana-Mu. Kalau akhirnya kami bersatu, itu karena kasih-Mu. Membangun kasih dalam suka dan duka, kami lalui bersama-Mu. Membangun masa depan kami berdua dalam ikatan kasih abadi. Itu semua karena anugerah-Mu, segala sesuatu indah pada waktunya. Itu semua karena anugerah-Mu, segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita angkat puji-pujian, menyanyikan lagu Kristuslah Dasar Hidup. Kita naikkan syafaat, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, berkat anugerah-Mu kepada keluarga Simarmata, keluarga Purba, Engkau telah memberikan mereka sebagai orang tua kekuatan, hikmat, kebijaksanaan untuk mereka mendidik, membina, membesarkan anak di dalam iman kepada Kristus, sehingga anak mereka pada waktunya Tuhan jua yang mempersatukan mereka dalam satu ikatan perkawinan yang kudus bagi Tian dan Tiara yang pada hari ini Tuhan berkenan mempersatukan mereka. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, Engkau anugerahkan roh hikmat, kebijaksanaan, sehingga sebagai suami istri mereka dimampukan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga di atas dasar firman Tuhan. Tuhan memberkati mereka di dalam membangun kehidupan perkawinan. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat utuh yang daripada-Mu, sehingga hidup mereka boleh sungguh-sungguh untuk menyatakan iman mereka, sehingga mereka juga menjadi sukacita tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi keluarga besar Simarmata, keluarga besar Purba. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap perkawinan Kristiani yang telah diteguhkan perkawinan mereka. Tuhan, kiranya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, Engkau memberikan kekuatan, jalan keluar bagi para suami istri, ibu bapa di dalam menjalankan tugas tanggung jawab iman mereka. Ketika masalah-masalah yang nyata hadir di dalam kehidupan mereka, hujan, banjir, bahkan badai, Tuhan tolong kuatkan mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka
agar mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, agar mereka kembali boleh hidup di dalam sukacita. Tuhan berkati pergumulan mereka, Tuhan menolong mereka. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk acara selanjutnya yang akan dilakukan keluarga besar. Tuhan juga memberkati sehingga setiap orang yang boleh mendoakan, boleh datang memberikan restu mereka, mereka juga ada dalam sukacita Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah para jemaat, kita akan masuki pengucapan syukur, tapi sebelum kita melakukan pengucapan syukur, diingatkan nanti akan petugas yang mengarahkan saat jemaat memberikan persembahan syukurnya. Nanti ada petugas yang kiri kanan dan dimulai dari jemaat yang duduk paling depan, nanti ada pengaturnya dan kembali melalui karpet merah ke tempat duduk masing-masing. Saya rasa itu aja pemberitahuan sebelum kita masuk dalam persembahan. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Mazmur 106 ayat 1 yang menyatakan, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Tuhan Yesus Kristus, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan-Mu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Kristus ditinggalkan bagimu. Damai sejahtera Kristus diberikan kepadamu. Dan apa yang diberikan Kristus tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gentar dan gelisah hatimu. Jemaat disilakan duduk. Keluarga mempelai, kita doa konsistori.